Nah, baik ya sahabat-sahabat semua. Nah, ini adalah silver play button yang saya dapatkan ya di 5 tahun yang lalu. Ya, dan ini real ya, kita bisa cek di sini. Nanti ketika kamu sudah tembus sekitar 100.000 subscriber, maka akan mendapatkan silver play button seperti ini. Jadi ini saya mendapatkannya di 5 tahun yang lalu. Jadi untuk silver play buttonnya itu masih besar ya, masih ukuran besar, dan ini masih saya simpan sampai saat ini. Nah, ini juga ada buku dari tim YouTube-nya juga. Apa yang saya rasakan ya ketika saya melihat silver play button yang saya dapatkan ini ya, yang saya rasakan, saya sering teringat ya teman-teman, di saat saya sering ya editing ya, kemudian juga jarang tidur ya, itu yang saya ingat ya, dan perjuangannya. Dan untuk channel ini ya, ini saya mendapatkan silver play button ini real, saya nggak ada menggunakan teknik promosi ya. Jadi saya hanya konsisten upload saja, dan alhamdulillah tembus 100.000 subscriber, langsung dapat silver play button. Jadi pada pembahasan kali ini ya, kita akan membahas seputar cara jadi YouTuber di tahun 2026 hanya bermodalkan HP Android saja. Nah, jadi saya juga cukup bermodalkan HP Android. Bahkan untuk saat ini saya juga masih lebih mudah ya menggunakan HP dibanding PC. Nah, itu ya. Mungkin ini hanya sedikit motivasi saja buat kamu. Nah, jika penasaran, tonton video ini sampai selesai. Pernah nggak sih kamu kepikiran mulai nge-YouTube tapi langsung minder duluan? Yang ngerasa mungkin nggak ada kamera, ngerasa mungkin suara kita nggak enak didengar ya, ataupun ngerasa nggak semenarik itu buat ditonton orang. Sementara di luar sana banyak sekali konten kreator baru yang sudah mulai bermunculan. Tapi ini kenyataan ya, di tahun 2026 YouTube. Jadi YouTube itu tentang keberanian untuk memulai saat kamu belum siap, tentang konsisten saat belum ada yang nonton, tentang tetap upload meski views masih 1 digit dan itu pun mungkin kamu tonton sendiri. Karena dibalik setiap channel besar yang kamu lihat hari ini, ada ratusan video yang dulu sepi. Jadi ketika kita pengen mulai jadi YouTuber, ada aplikasi yang sangat penting ya buat kita sebagai konten kreator. Salah satu yang pertama yaitu aplikasi YouTube itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aplikasi YouTube Studio. Nah, ini sangat penting karena kita bisa mengatur kata kunci, mengaktifkan fitur monetisasi, dan juga bisa melihat untuk penghasilan kita juga. Jadi aplikasi yang paling utama yang kedua ya itu adalah aplikasi YouTube Studio. Jadi nanti tinggal cari saja, karena di sini khusus buat kamu yang masih baru, kita cari YouTube Studio, YT Studio seperti ini. Nah, di sini pastikan ini harus kita punya terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah untuk sahabat-sahabat semua sudah punya akun Google. Saya rasa teman-teman sudah punya akun Google ya. Jadi kalau kita belum punya akun Google ya, kita nggak bisa nih untuk buka Play Store. Saya rasa pastinya teman-teman sudah punya akun. Baik, jadi di sini untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi YouTube Studio. Itu wajib kita punya. Kemudian yang kedua adalah browser dari Google Chrome. Jadi kita bisa masuk YouTube Studio selain lewat aplikasi, kita juga lewat versi browser ya, karena aturan ataupun pengaturan yang paling lengkap ya itu di bagian Google Chrome ya, di YouTube Studio. Nah, untuk aplikasi editing saya rekomendasikan aplikasi CapCut ya, ataupun aplikasi apa saja yang teman-teman bisa. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya sendiri masih menggunakan aplikasi CapCut. Nah, itu untuk tahapan yang pertama. Nah, untuk ketika kita sudah punya akun Google ya, jadi bagaimana cara kita mulai nge-YouTube bermodalkan HP. Nah, di sini nanti langkah yang pertama, silahkan masuk di bagian aplikasi YouTube. Di sini klik di bagian menu sebelah kanan, kita klik ya di akun kita. Nah, kemudian kita klik di bagian atas di sini. Di sini ada menu buat channel. Ya, ketika kita sudah punya akun Google, pastinya kita tinggal klik buat channel. Nah, di sini untuk namanya opsional ya, bisa menggunakan nama sendiri, nama sebutan juga sama ya, bisa disamakan.
Kemudian setelah itu kita klik di bagian buat channel. Nah, untuk nama sendiri bisa kita ganti di bagian logo pensil di sini. Ya, caranya tinggal kita klik. Nah, di sini tinggal kita ganti saja ya. Misalkan di sini misalkan sahabat kreator sebagai contoh ya. Kemudian klik saja di bagian simpan di bagian atas ya. Jadi setelah selesai kita membuat sebuah nama, di sini ada menu biru buat channel ya, dan di sini ada informasinya. Dengan mengetuk buat channel, Anda menyetujui persyaratan layanan YouTube ya. Perubahan nama dan foto profil Anda hanya dapat dilihat di YouTube, jadi tidak di layanan Google lainnya. Jadi klik saja di bagian dari buat channel. Nah, setelah teman-teman klik di bagian buat channel ya, maka channel nanti akan langsung jadi. Nah, tugas kita itu tinggal upload video ya. Nanti tinggal klik di buat channel di sini. Nah, baik, jadi ketika kita sudah klik buat channel, maka nanti tampilan dari channel kita seperti ini. Tugas selanjutnya tinggal edit channel ya, kita edit channel seperti ini. Kemudian di sini ya kita bisa menambahkan deskripsi. Jadi kita bisa tambahkan misalkan konten kita seputar kehidupan sehari-hari, ya itu nggak masalah, teman-teman tinggal tuliskan saja di sini. Misalkan seputar Android, ya di sini tinggal kita ketikkan saja seputar Android ya, seperti ini. Ya, ataupun ya ini opsional ya, teman-teman bebas pengen menambahkan deskripsi apa. Tentunya di sini tujuannya ya agar orang ini mengetahui buat channel yang kita buat di sini. Oke, jadi setelah seperti ini, setelah kita atur di bagian dari edit channel ya, kemudian nama channel, kita tinggal misalkan upload videonya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk satu video sebagai contoh ya. Jadi di sini ada video seputar berburu keong. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita baru mulai ya, misalkan kita pengen nih ngomongnya di belakang, itu bisa. Nah, di sini ada video mencari keong ya, kemudian buat editingnya yaitu tinggal masuk di aplikasi CapCut ya. Jadi setelah masuk di aplikasi CapCut, kita masuk di bagian proyek baru ini sebagai contoh buat editingnya ya. Jadi nanti saya akan contohkan buat uploadnya juga. Nah, ketika kita memang ketika ngerekam nih, kita nggak bisa langsung ngomong nih, misalkan takut salah-salah. Nah, di sini kita bisa ngomongnya di belakang. Caranya klik di bagian audio, kita rekam seperti ini. Dan di sini saya akan contohkan proses pembuatan suaranya. Baik, jadi sebagai contoh di sini sudah saya tambahkan untuk suaranya. Contohnya seperti ini ya. Kita cek di sini. Wah, kata ayahku di sini itu banyak banget keongnya, dan setelah saya datangi ternyata memang benar. Di sini saya dapat 3 keong nih, lumayan untuk. Oke, jadi itu hanya sebagai contoh saja. Kemudian kita simpan. Ini sebagai contoh singkatnya ya. Kemudian kita simpan nih. Ya, misalkan kita pengen tambahkan subtitle ataupun teks ya, itu kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal kita tunggu, nanti kita bisa tambahkan stiker subscribe ataupun yang lainnya ya. Baik, jadi tinggal kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini ini ketika teman-teman misalkan ketika memvideo tapi misalkan takut salah ngomong ya, kita bisa tambahkan suara di belakang ya. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian klik di bagian lirik otomatis. Nah, di sini tinggal kita tunggu nih. Jadi otomatis nanti suaranya ataupun subtitlenya akan muncul. Dan tujuannya subtitle ini kita aktifkan itu ya agar orang bisa mengetahui ya apa sih yang kita bicarakan. Nah, seperti itu ya. Baik, di sini tinggal kita atur saja untuk teksnya biar cerah ya. Kita atur di sini. Misalkan saya pilih di warna kuning, sebentar saya pilih di warna kuning ya. Oke, nah di sini kita klik, kita checklist. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian misalkan pengen tambahkan subscribe, itu mudah ya.
tinggal kita klik di bagian stiker, kita cari di sini subscribe. Oke, kita cari. Nah, di sini tinggal disesuaikan saja, pengen pilih yang mana, misalkan seperti ini. Wah, kata ayahku di sini itu kita checklist ya. Nah, kemudian tinggal kita atur nih, misalkan kita letakkan di mana, misalkan kita letakkan di atas, nggak masalah seperti ini. Kemudian tinggal kita fullkan saja seperti ini. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih ya simpelnya seperti ini ya. Wah, kata ayahku di sini itu banyak banget keongnya, dan setelah saya datangi ternyata memang benar. Di sini saya dapat 3 keong nih, lumayan untuk hari ini. Baik, jadi setelah seperti itu ini sebagai simpelnya saja, karena memang kalau saya bahas ya lebih detail yaitu akan lebih panjang durasinya. Jadi secara singkatnya saja seperti ini buat contoh awal kita editing. Dan untuk di YouTube itu kan ada 2 opsi ya, bisa video panjang, ini contoh untuk video panjang, atau ketika teman-teman pengen video short ya, nanti tinggal masukkan, kemudian atur rasionya di 9:16. Nah, jadi seperti ini untuk video short, nanti bisa di zoom saja seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Baik, jadi untuk hasilnya itu seperti ini. Nanti kita tinggal proses upload ya. Wah, kata ayahku di sini itu banyak banget keongnya, dan setelah saya datangi ternyata memang benar. Di sini saya dapat 3 keong nih, lumayan untuk. Baik, jadi strategi buat kita uploadnya di sini kita akan langsung bahas, masuk ke channel YouTube kita yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik di tab bagian tanda plus, kita pilih untuk di bagian dari video yang tadi ya, yang sudah kita edit. Nah, di sini misalkan mencari keong di sawah ya. Sawah seperti ini sebagai contoh sawah. Nah, kalau tujuan kita monetisasi, di sini bisa klik di bagian audience di sini, kita pilih di urutan yang kedua ya. Kemudian setelah seperti itu, di sini masih ada pembatas, di sini kita atur di bagian bawah ya. Oke, selanjutnya kalau ada playlist silahkan tambahkan ke playlist. Kemudian di sini ya konten yang dimodifikasi dengan AI, karena kita tidak menggunakan AI, kita pilih di tidak ya. Kemudian di sini judulnya yaitu kita copy. Nah, kemudian kita masukkan ke deskripsi. Nah, kemudian di bagian deskripsi di sini ya kita tambahkan nih, misalkan mencari keong sawah ya, misalkan ya pokoknya kata kunci yang menyesuaikan dengan konten kita, misalkan keong sawah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi deskripsi itu harus sesuai dengan konten yang kita bahas. Nah, setelah seperti itu di sini tinggal kita klik saja di bagian upload seperti ini, dan di sini kita sudah berhasil membuat satu video buat channel YouTube kita ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan seputar bagaimana cara kita jadi YouTuber di tahun 2026. Jadi cukup bermodalkan HP kita juga bisa. Jadi aplikasi yang saya rekomendasikan ya untuk editing, aplikasi CapCut, aplikasi YouTube Studio, dan website dari browser Google Chrome. Nah, itu yang paling penting ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Selamat malam dan nantikan video terbaru selanjutnya.